Persepsi lama bahwa Pulau Kalimantan bebas dari ancaman gempa bumi terbantahkan oleh data seismik terbaru. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, kini menaruh perhatian khusus terhadap wilayah ini, terutama koridor di sekitar Ibu Kota Nusantara, IKN. Karena potensi gempa merusak tetap ada meski aktivitasnya tidak seintens Sumatera atau Jawa. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menjelaskan bahwa analisis historis menunjukkan sejumlah wilayah di Kalimantan pernah diguncang gempa kuat, termasuk yang menyebabkan kerusakan bangunan. Hal ini menandakan bahwa IKN tidak sepenuhnya aman dari risiko seismik, terutama akibat aktivitas sesar lokal di daratan. Tarakan jadi titik gempa paling aktif di Kalimantan. Data BMKG sejak awal abad ke-20 mencatat Tarakan, Kalimantan Utara, sebagai epicentrum gempa paling aktif di Kalimantan. Pada tahun 1923, 1925, dan 1936 terjadi gempa dengan kekuatan 4,8 hingga 7,0 magnitudo yang menimbulkan kerusakan sedang hingga berat. Kondisi tersebut kembali terbukti pada 5 November 2025, ketika Tarakan diguncang gempa berkekuatan 4,8 magnitudo yang menyebabkan kerusakan di permukiman. BMKG menilai, faktor kedangkalan sumber gempa serta rendahnya ketahanan struktur bangunan memperbesar dampak kerusakan. Selain Tarakan, sejumlah wilayah lain juga pernah mengalami gempa merusak, antara lain Sangkulirang, 1921, yang bahkan memicu tsunami, Pulau Laut, 2008, dan Banjar, 2024, yang dipengaruhi oleh aktivitas sesar meratus. IKN di antara sesar lokal dan tantangan mitigasi, meski IKN tidak berada di atas zona subduksi besar, wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tetap dipengaruhi oleh sesar-sesar lokal seperti sesar meratus, sesar Tarakan, dan sesar Maratua. Menurut BMKG, catatan gempa dari 1923 hingga sekarang menjadi dasar penting dalam perencanaan mitigasi bencana untuk kawasan IKN. Sebagai langkah antisipasi, BMKG memperkuat jaringan pemantauan seismik di Kalimantan Timur dan Utara guna memperoleh data real-time yang lebih akurat untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Badan tersebut juga menekankan pentingnya penerapan standar bangunan tahan gempa di kawasan IKN serta edukasi publik agar masyarakat memiliki kesadaran bencana yang lebih tinggi. Ahli geoteknik dan tata ruang menilai, meski potensi gempa di Kalimantan relatif rendah, pembangunan IKN yang masif tanpa mitigasi ketat dapat meningkatkan risiko kerusakan jika terjadi gempa dangkal. Oleh karena itu, perencanaan berbasis risiko menjadi syarat mutlak agar kota masa depan ini benar-benar tangguh bencana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.